Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memuliakan kita untuk kita bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat yang besar dari Allah, yaitu kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kemuliaan kepada kita untuk kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kenikmatan kepada kita untuk kita bisa mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang ingin Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Lain halnya dengan nikmat dunia, Allah berikan kepada siapapun nikmat dunia, tapi nikmat dunia tidak menunjukkan hamba yang ingin Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Allah memberikan kenikmatan dunia kepada siapapun, tapi nikmat dunia tidak menunjukkan Allah ingin memuliakan hamba tersebut dunia dan akhirat. Jadi nikmat dunia tidak menunjukkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dunia tidak menunjukkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nikmat ibadah, nikmat kita berzikir, nikmat kita mengkaji ilmu agama, nikmat kita bersalawat, ini adalah nikmat dari Allah dan menunjukkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, khususnya adalah mengkaji ilmu agama. Ini adalah tanda yang ingin Allah beri kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin Allah beri kebaikan kepadanya, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama tandanya ingin diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya kita mengkaji tentang masalah yang berhubungan dengan sholat. Lalu yang berikutnya adalah zikir-zikir apa saja yang diriwayatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah sholat wajib. Apa saja zikir-zikir yang dibaca setelah sholat wajib. Sedangkan diriwayatkan bahwa pernah ditanya dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayyu du'ai asma,
doa apa yang paling didengar oleh Allah? Maknanya doa apa yang paling diijabah oleh Allah, yang paling dikabulkan oleh Allah? Apa doa yang paling dikabulkan oleh Allah? Gala dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaufal lailil akhir, yaitu pada akhir malam. Doa ketika akhir malam, ya. Doa akhir malam adalah doa yang paling diijabah oleh Allah, karena diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayunadi. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga akhir malam. Ketika sepertiga akhir malam Allah turun ke dunia. Maknanya bukan zatnya Allah yang turun, tapi maknanya adalah rahmat Allah yang khusus turun pada sepertiga akhir malam. Kalau diartikan Allahnya yang turun, berarti Allah nggak pernah naik. Mengapa? Karena dunia kan berputar. Setiap saat selalu sepertiga, ada sepertiga akhir malam, kan berlanjut terus. Kalau diartikan Allah yang turun, ya kapan naiknya? Ya, dan itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Jadi maknanya adalah rahmat Allah yang khusus turun ketika sepertiga akhir malam. Fayunadi, dan Allah akan menyeru, Allah akan memanggil, hal min sa'ilin fa'utiyahu, mana orang-orang yang meminta aku akan beri permintaannya. Hal min mudain fa'astajibalahu, mana orang-orang yang memanggilku aku akan penuhi panggilannya, kata Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, mana orang-orang yang meminta ampun kepadaku aku akan ampuni dosa-dosanya. Kita setiap sepertiga akhir malam selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kitanya lagi ngapain? Nah, ya, coba kalau dipanggil presiden, ya nggak tidur, ya. Coba dipanggil pejabat, coba dipanggil orang kaya. Ini yang memanggil adalah yang maha kaya, Allah Subhanahu, yang maha mulia, Tuhan kita Allah Subhanahu. Jadi para ulama menjelaskan dusta, bohong orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi tidur ketika sepertiga akhir malam. Ya, dusta orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak bangun malam, khususnya sepertiga akhir malam. Mengapa? Karena seorang kekasih selalu ingin menyendiri dengan kekasihnya. Hamba yang ngaku cinta kepada Allah selalu ingin untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika sepertiga akhir malam. Jadi doa ketika sepertiga akhir malam itu doa yang paling diijabah oleh Allah. Wa dubura salawatil maktubat, dan yang kedua dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling didengar dikabulkan oleh Allah adalah doa setelah sholat yang wajib. Setelah sholat wajib itu adalah doa yang paling dikabulkan oleh Allah. Jadi setelah sholat jangan buru-buru kabur. Ada orang setelah sholat cepet-cepet ya langsung kabur, ya, seakan-akan nggak ada permintaan kepada Allah Subhanahu, seakan-akan tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setelah sholat wajib doa itu doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu. Ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama sepakat bahwa sunnah hukumnya setelah sholat wajib zikir dan berdoa. Sunnah hukumnya setelah sholat wajib zikir dan berdoa. Famina dzikril ma'thuri ma kharrajahu Ibnu Sunni wa Abu Ya'la 'anil Barra.
Dan di antara zikir-zikir yang diriwayatkan untuk dibaca setelah sholat wajib, bahwa dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha dubura kulli salatin thalatha marrat faqala astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dunubuhu wa in kanat kad farra minaz zahfi. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang istighfar minta ampun kepada Allah setelah sholat wajib 3 kali. Jadi yang pertama kali dibaca setelah sholat wajib adalah minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ya, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa in kana kad farra minaz zahfi, walaupun telah lari dari medan perang. Termasuk di antara dosa besar yang paling besar adalah lari dari medan perang. Ketika diwajibkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, wajib kita untuk berjihad. Lari dari medan perang itu termasuk dosa besar yang paling besar, yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang istighfar setelah sholat 3 kali, dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun lari dari medan perang. Maknanya walaupun dosa besarnya pun diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi setelah sholat istighfar dulu, ya. Bagusnya mengamalkan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, para ulama juga menganjurkan setelah sholat subuh dan maghrib ditambah dengan azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, jadi setelah sholat, beres sholat, pertama kali kita minta ampun kepada Allah. Mengapa? Khawatir, takut sholat kita nggak benar, ibadah kita ini nggak benar, nggak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat seakan-akan badannya menghadap kepada Allah, tapi hatinya berpaling dari Allah. Hatinya kemana-mana, jalan-jalan, ke pasar dan lain sebagainya. Ya, jadi ibadahnya kita ini kurang kepada Allah Subhanahu. Nggak baik ibadahnya kita kepada Allah. Jadi orang setelah ibadah yang pertama kali diucapkan adalah minta ampun kepada Allah. Bahkan berkata seorang wanita yang merupakan seorang wali besar, yaitu Siti Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarnya kita ini membutuhkan istighfar. Istighfarnya kita ini membutuhkan kita minta ampun kepada Allah, tapi nggak ada rasa penyesalan. Kita minta ampun kepada Allah, tapi sambil ketawa-ketawa, nggak khusyuk. Sama seperti kita minta maaf misalnya kepada orang lain ketika kita berbuat salah, tapi sambil ketawa-ketawa, sambil berpaling ke sana kemari. Ya. Ini istighfarnya kita kepada Allah Subhanahu. Jadi istighfarnya kita ini membutuhkan istighfar. Ya. Jadi ketika istighfar, benar-benar kita ini hati kita penuh dengan penyesalan, ya, penuh dengan ketundukan kepada, benar-benar minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, bahwa dahulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salam dari sholatnya, ya, selesai sholatnya beliau pertama kali istighfar, minta ampun kepada Allah sebanyak 3
kali. Wa qala, lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau yang maha selamat. Antas salam, engkau yang maha selamat. Maknanya Allah yang maha selamat dari segala kekurangan. Allah yang maha selamat dari semua hal-hal yang kurang. Allah yang maha sempurna. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Maknanya siapapun mendapatkan keselamatan itu adalah dari Allah Subhanahu. Wa minkas salam, dan darimu ya Allah keselamatan. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wa ta'alaita, dalam riwayat yang lain engkau yang maha agung. Tabarakta maknanya engkau yang maha agung atau maha mulia. Ya dzal jalali wal ikram, ya Allah yang maha besar dan maha mulia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ya, dalam riwayat yang lain Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daraka salam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Lalu dalam riwayat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu membaca Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau beri. Jika Allah ingin memberi siapapun tidak ada yang bisa mencegahnya. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapapun yang dapat memberi ketika engkau mencegahnya. Jadi yang maha memberi dan yang maha mencegah itu adalah Allah. Jadi kita jangan khawatir kalau sudah rezekinya kita, Allah ingin beri kepada kita, tidak ada siapapun yang dapat mencegahnya, melarangnya. Jika Allah sudah mencegah, tidak ada siapapun yang bisa memberi. Jadi benar-benar mintanya hanya kepada Allah Subhanahu. Wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima, dan tidak ada yang dapat menolak apa yang engkau takdirkan ya Allah. Apapun qadaita yang engkau tetapkan, tidak ada yang bisa merubahnya, menolaknya. Wala radda lima qadait wala yanfa'u dal jaddi minkal jad, dan tidak bermanfaat orang yang banyak hartanya, orang yang berkuasa, itu semuanya tidak mendatangkan manfaat. Mengapa? Minkal jad, karena kekayaan, rezeki, kebaikan itu semuanya adalah darimu ya Allah. Minkal jad, semua kebaikan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu. Ini jika dibaca dengan dihayati, itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu ada bacaan yang lainnya diriwayatkan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Ya, ini yang diriwayatkan, bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalatan wa thalathin. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih setelah sholat yang wajib, yaitu sebanyak 33 kali subhanallah 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 wa hamidallaha thalatan wa thalathin, lalu membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wa kabbarallaha thalatan wa thalathin, dan bertakbir ya kepada Allah sebanyak 33 kali. Allahu akbar 33.
Wa qala tamamal mi'ati, lalu membaca ketika genap 100. Kan 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir 99. Yang ke-100-nya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Sebanyak apapun dosanya itu masih lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang juga dianjurkan untuk diamalkan, dan sunnahnya itu pakai tangan. Ketika tasbih setelah sholat khusus sunnahnya pakai tangan. Kalau zikir-zikir yang lain, sholawat atau bacaan-bacaan yang lebih dari 100 apalagi sampai ribuan, pakai tangan kan agak repot. Ya, boleh pakai tasbih, tapi kalau khusus bacaan ini setelah sholat pakai tangan, karena tangannya akan bersaksi nanti di hari kiamat. Ya, jadi memakai tangan ya, bagi yang punya tangan. Ya, jadi kita mensyukuri kita masih diberi nikmat tangan oleh Allah, digunakan untuk ibadah ya, khususnya setelah sholat tadi itu. Warrafi'i gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum salatal fardhi faqulu fi aqibi kulli salatin 10 marrat. Dan dalam riwayat yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sholat fardu maka ucapkanlah setelah selesai setiap sholat fardu 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yuktabu lahu minal ajri kaman a'taqa raqabah, maka akan ditulis untuknya pahala seperti membebaskan budak. Dulu ada budak, sekarang nggak ada lagi budak ya. Dahulu budak itu ada dari sebelum datangnya Islam. Nah, Islam datang itu sebenarnya menghilangkan perbudakan, tapi tidak dengan cara langsung, tidak dengan cara merugikan orang lain. Sebab kalau Islam datang langsung perbudakan dihilangkan. Dahulu orang punya budak beli harganya mahal, kalau langsung dihilangkan kan rugi. Nah, dihilangkan oleh Allah dengan cara yang tidak merugikan ya. Di antaranya dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang membebaskan budak maka dirinya dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi orang yang membebaskan budak, dirinya dibebaskan dari api neraka ya. Sekarang nggak ada budak, bagaimana caranya mengamalkan ini? Setiap selesai sholat wajib 10 kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ada lagi riwayat yang lain, ini bacaan khusus dibaca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Nah, ada riwayat yang lain khusus dibaca setelah sholat maghrib dan setelah subuh, tapi ada riwayat setiap setelah sholat wajib ya. Adapun setelah sholat maghrib dan subuh ditambah yuhyi wa yumit biyadihil khairu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu ya wa huwa ala walau apa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, atau yuhyi wa yumit saja itu ada riwayat juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit yuhyi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Dalam riwayat yang lain ditambah biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in. Ada riwayat lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca ketika kapan? Itu tadi yang tadi setelah maghrib, tapi tadi yang ditambah wa huwa hayyun
la yamut. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika masuk pasar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit ditambah wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pahalanya apa? Diberi pahala 1 juta pahala, dihapus 1 juta dosa, dinaikkan 1 juta derajat. Ini dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad. Kok bisa pahalanya sangat besar? Karena pasar tempatnya orang lupa, mall ya tempatnya orang yang berzikir. Ketika banyak orang lupa, pahalanya lebih besar. Makanya sholat tahajud mengapa fadilahnya sangat besar? Karena ketika itu banyak orang yang lupa, lalai kepada Allah Subhanahu, tidur ya. Nah, ketika di pasar tempatnya orang banyak lalai kepada berzikir, ketika masuk pasar pahalanya luar biasa, khususnya dengan zikir ini ya. Masuk pasar atau sekarang pasar modern, mall dan lain sebagainya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Jadi bahkan ada orang sampai ke pasar hanya untuk membaca zikir ini aja ya, karena fadilahnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara zikir-zikir yang dianjurkan dibaca setelah sholat. Dan di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang membaca ayat kursi ya, setiap selesai sholat wajib membaca ayat kursi, maka tidak mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Ya, maknanya apa? Ketika meninggal langsung masuk ke dalam surga, dijamin ya. Setiap kali habis sholat membaca ayat kursi, dijamin surga. Ini yang ngejamin siapa? Yang ngejamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun man jaa bihinna ma'al imani dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a wa zawwaja minal huril 'ini haitsu sya'a. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang mengamalkan 3 perkara ini dengan penuh keimanan, yakin kepada Allah, maka akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dikehendakinya, dan akan dinikahkan dengan bidadari manapun yang diinginkannya. Ini untuk laki-laki ya, untuk wanita wallahu alam deh gimana ya. Ada 3 perkara ya. Apa itu? Yang pertama adalah man afa an qatilihi, barang siapa orang yang memaafkan orang yang membunuhnya. Maknanya orang yang berbuat zalim kepadanya dimaafkan ya. Itu walaupun orang itu salah berbuat zalim kepada kita, kita maafkan, dijamin masuk ke dalam surga. Karena orang yang suka memaafkan maka akan dimaafkan oleh Allah. Orang gak suka memaafkan gak dimaafkan ya. Kita selalu minta maaf kepada Allah tapi tidak mau maafin orang lain ya. Ingin dimaafkan oleh Allah, caranya bagaimana? Maafkan orang lain ya. Kalau ingin dimaafkan oleh waman adda dainan khafiyan, dan orang yang menunaikan hutang yang tersembunyi. Maknanya punya hutang tapi orang itu mungkin lupa ya, orang itu istilahnya sudah nggak ingat lagi ya, dibayarkan. Istilahnya memenuhi amanat dengan membayar
hutang. Lalu yang ketiga, wa man qara'a dubura kulli salatin maktubatin 10 marrat qul huwallahu ahad. Yang ketiga, barang siapa yang membaca setelah salat wajib 10 kali surat Al-Ikhlas. Habis salat 10 kali membaca surat Al-Ikhlas, ya, dijamin masuk ke dalam surga, dinikahkan dengan bidadari ustaznya. Ya, mari langsung sama ustaz tuh. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak riwayat. Kok bisa banyak riwayat? Kan kadang kita pusing, yang mana nih yang dijalankan? Hikmahnya apa? Karena Allah tahu kita ini punya sifat jenuh, bosan, sehingga dijadikan oleh Allah amalan itu bermacam-macam, bacaan itu banyak, ibadah itu jenisnya itu sangat banyak. Mengapa hikmahnya? Allah tahu manusia itu punya sifat bosan, ya, makanya dijadikan oleh Allah bermacam-macam ibadah agar kita tidak bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan mau mengamalkan yang manapun, ya, yang penting adalah kita setelah sholat yang wajib perbanyak untuk berzikir dan meminta, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dianjurkan untuk berdoa. Di antara doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat wajib itu apa? Di antaranya adalah dalam riwayat bahwa pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memegang tangannya sahabat Mu'adz bin Jabal, digandeng tangannya, dipegang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi Muhammad berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Nabi Muhammad berkata, wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu. Orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia, lebih mulia dicinta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu, kata Nabi Muhammad. Ya, faqala usika, lalu Nabi Muhammad berkata, aku wasiati kamu wahai Mu'adz, aku beri wasiat kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat wajib, ya, antagul, untuk kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang dicintainya. Benar-benar istilahnya wasiat yang sangat mulia, ya. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, ya, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, husni ibadah, dan baik dalam menjalankan ibadah kepadamu. Tanpa bantuan dari Allah nggak bisa kita untuk berzikir menyebut nama, nggak bisa kita ini untuk bersyukur kepada Allah, nggak bisa kita ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini penting. Allahumma a'inni, setiap habis sholat wajib jangan tinggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadati. Ya, ini doa. Jangan doanya minta duit lagi. Ya. Jadi minta minta ampunan kepada Allah, ya, minta bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah doa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi sholati. Dalam riwayat yang lain bahwa dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca setiap selesai sholat wajib, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kekafiran, wal faqri, dan daripada kefakiran. Kefakiran di sini yang dimaksud adalah fakirnya hati. Karena kekayaan yang sebenarnya dalam Islam itu adalah kaya hati. Fakir yang sebenarnya itu adalah fakir. Apa maknanya? Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu menerima rezeki dari Allah Subhanahu, walaupun sedikit, nggak rakus terhadap dunia.
selalu bersyukur apa yang diberi oleh Allah Subhanahu, itu namanya orang kaya hatinya. Tapi orang fakir, walaupun dunianya banyak, hartanya banyak, nggak pernah kenyang dengan dunia. Selalu rakus terhadap dunia, lapar selalu, ya, rakus terhadap dunia. Ya. Ini orang sebenarnya miskin hatinya. Ya. Jadi Allahumma, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, dari kefakiran, wa adzabil qabri, dan daripada azab kubur. Ya, dalam riwayat yang lain, salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah, wa tuqa, ketakwaan. Ya, ketakwaan itu rezeki dari Allah. Takwa itu adalah rezeki dari, jadi minta kepada Allah Subhanahu wal afaf, dan aku memohon kepadamu al-afaf, jauh daripada kemaksiatan, wal ghina, dan kekayaan. Yang dimaksud kaya di sini adalah kaya hati. Ya. Orang yang kaya hatinya itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diantara doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Ya, dalam riwayat mungkin ada sholihan wa rizqan thayyiban, khususnya di waktu setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutakabbalan, dan amalan yang dikabulkan, yang diterima oleh Allah. Karena sebaik-baiknya amalan yang diterima oleh Allah. Amalan apapun kalau nggak diterima ya percuma. Amalan kalau sudah diterima oleh Allah, itu amalan yang paling baik, yang paling banyak. Dalam hadis la yaginnul amalul maqbul, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap sedikit amalan yang diterima oleh Allah. Amalan kalau sudah diterima oleh Allah nggak dianggap sedikit, luar biasa. Karena apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan banyak nggak diterima ya percuma, nggak diterima oleh. Jadi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Minta rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara doa-doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga dianjurkan untuk membaca Allahumma ajirni minan nari, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Dalam hadis, idza insarafta min salatil maghribi faqul Allahumma ajirni minan nari sab'a marrat. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau selesai sholat maghrib, dalam riwayat yang lain setelah maghrib dan subuh, Allahumma ajirni minan nar, jauhkan aku dari api neraka sab'a marrat. Ya, fa innaka idza qulta dzalika tsumma mutta min lailatika kutiba laka jawazun minha, karena orang yang membacanya itu lalu pada malam harinya meninggal, maka akan diselamatkan dari api neraka. Wa idza shallaita subha faqul kadzalik, setelah salat subuh bacalah juga 7 kali Allahumma ajirni minan nar fa innaka idza mutta kutiba laka jawazun min yamika minha, jika kamu meninggal pada hari itu akan diselamatkan dari api neraka. Jadi selalu dibaca, namanya ajal kita nggak tahu kapan datangnya. Dibaca di waktu pagi setelah subuh, jika meninggal pada hari itu selamat dari api neraka. Setelah sholat maghrib, jika meninggal pada malam itu selamat daripada api neraka. Ini jaminan dari Nabi kita Nabi Muhammad. Dan juga diantara zikir yang dianjurkan untuk diamalkan, zikir setelah sholat subuh sampai masuknya waktu isyraq. Ya. Dalam hadis, man shallal fajra fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu
thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang hasan, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir menyebut nama Allah, zikir dengan zikir apapun, zikiran, tasbih, tahlil, baca Al-Quran, salawatan, atau mengkaji ilmu agama sampai terbitnya naiknya matahari, yaitu masuknya waktu isyraq. Kapan itu waktu isyraq? 18 menit setelah terbitnya matahari. 18 menit setelah terbitnya matahari itu masuk waktu isyraq. Lalu sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Sempurnanya diulang 3 kali oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa dapat pahala haji dan umroh setiap hari. Sekarang kan banyak orang ya mau daftar haji kan susah ya, sampai 10 tahun ya, 15 tahun ya. Tapi rahmat Allah itu bisa kita dapatkan pahala haji dan umroh sempurna ya, diterima oleh Allah. Apa itu? Setelah sholat subuh berjamaah lalu berzikir, ngaji, ibadah sampai masuknya waktu isyraq, lalu sholat 2 rakaat, dalam riwayat 4 rakaat ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbiha rak'atail duha la yaqulu illa khairan ghufira lahu khatayahu wa in kanat aktsara min zabadil bahri. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh berzikir, beribadah sampai masuknya waktu duha ya, yaitu yang dinamakan dengan isyraq. Isyraq itu adalah awal waktu duha. Kapan masuk waktunya? 18 menit setelah terbitnya matahari ya. Sekarang terbit matahari kurang lebih jam 5 lebih 47 menit atau 48 menit ya. Jadi sekarang ini jam 6 lebih 5 menit itu sudah masuk waktu duha. Itu yang dinamakan dengan sholat isyraq ya. Sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir setelah sholat wajib itu termasuk zikir yang paling afdol. Doa setelah sholat wajib termasuk doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang berikutnya kita akan mengkaji sholat sunnah apa saja yang disunahkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti Habib menutup doa terakhir, nanti ada pengumuman dari admin tentang rencana insyaallah AMK ya, insyaallah. Sekarang ada yang bertanya Ibu, maka silahkan. Ini mana? Mic-nya. Nanti habis ini Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang hari barusan membuat saya dulu. Sebelumnya kan saya ada sahabat berjamaah dulu di masjid. Pahala haji dan umrohnya itu. Sedangkan perempuan diarahin di masjid subuh. Setelah saya
yang nggak bisa ya ke masjid di waktu subuh. Jadi bagaimana kan ibu-ibu yang nggak ke masjid sholat dari mulai salat tahajud terus sampai datang Isra ditunggu sampai Isra, tapi nggak di masjid, tidak berjamaah sendiri di rumah. Bagaimana dengan pahalanya itu? Sama aja ya. Isra, nah itu Isra-nya kan Isra dari subuh kita terus sampai waktu Isra. Nah selesai Isra, barulah kita, karena kan tidak diselingi dengan pekerjaan kan tidak, langsung kan tidak berjamaah nih ibu-ibu nih, iya di rumah dia, itu pahalanya itu gitu. Jadi ya saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Ya, dalam hadis tidak sempurna sholatnya orang yang rumahnya di sebelah masjid kecuali di masjid, itu adalah bagi laki-laki. Bagi wanita sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Jadi walaupun di rumah itu diusahakan, walaupun di rumah sholat berjamaah, ya walaupun dengan anaknya atau siapapun pembantunya sekalipun, walaupun di rumah, jadi nggak harus berjamaah itu di masjid ya. Bahkan seorang wanita sholat berjamaah di rumah itu lebih afdol, ya lebih afdol. Mengapa? Karena semakin ibadahnya seorang wanita semakin tersembunyi, itu semakin besar pahalanya dari Allah. Ya, Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Siti Maryam, ya alaihissalam, Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam menemui Siti Maryam di mihrabnya. Jadi Siti Maryam punya tempat ibadah, mihrab itu adalah tempat ibadah. Ya, musola seperti musola. Tempat dalam tafsir dijelaskan bahwa tempat ibadahnya Siti Maryam itu harus melewati 7 pintu baru sampai kepada tempat ibadahnya Siti. Sangat-sangat tersembunyi. Semakin tersembunyi ibadahnya seorang wanita, semakin besar fadilahnya dari Allah. Melewati 7 pintu, gak ada orang bisa masuk. Tapi setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam menemui Siti Maryam di tempat ibadahnya, di mihrabnya, ada banyak makanan. Padahal gak ada yang masak, gak ada orang masuk. Makanannya pun makanan luar biasa, bahkan makanan yang aneh. Bagaimana? Makanan musim panas padahal saat itu musim dingin. Makanan musim dingin padahal saat itu musim panas. Ditanya oleh Nabi Zakaria, Nabi, padahal Nabi Zakaria itu seorang Nabi, kaget. Dari mana anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam? Galak dijawab oleh Siti Maryam, min indillah, ini langsung datangnya dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi, Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki oleh tanpa hisab. Ini adalah keramat. Ini namanya keramat ya. Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul, seorang wanita waliyah, wali ya. Ini menunjukkan keramat Siti Maryam. Dari sini menunjukkan bahkan dalam hadis sebaik-baiknya ibadah seorang wanita adalah di dalam rumah ya. Walaupun di rumah dianjurkan untuk sholat berjamaah, tapi ada riwayat yang lain yang penting sholat subuh. Setelah sholat subuh nggak harus berjamaah, ini khususnya untuk wanita ya. Setelah sholat subuh ibadah sampai masuknya waktu isyraq, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna ya. Jadi yang penting adalah niatnya. Niatnya kita untuk mendapatkan pahala dari Allah akan diberi oleh Allah. Allah nggak pelit ya, nggak hitung-hitungan Allah itu ya. Seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum hadirin. Ya. Hadirin kan sebelum kami kita suka sholat masjid, sudah sholat itu ada acara apa dulu? Bacaan zikir apa yang bagus yang singkat? Oh gitu. Yang diterima oleh Allah SWT. Ya.
sholat ya. Boleh-boleh saja habis sholat buru-buru. Ya, minimalnya apa? Minimalnya doa. Ya, minimalnya adalah doa. Minimalnya istighfar, lalu minta kepada Allah. Dan juga walaupun kita buru-buru misalnya mau keluar, mau kemana, tetap bukan berarti kita meninggalkan zikir-zikir. Setelah sholat dibaca walaupun di atas mobil sekalipun, dibaca walaupun naik motor sekalipun, dibaca walaupun berjalan sekalipun. Jadi walaupun kita buru-buru setelah sholat mungkin ada perlu, boleh-boleh saja silakan, tapi sambil dibaca. Ya, bukan berarti ditinggalkan ya, kecuali doa. Jadi kalau bisa setelah sholat minimalnya adalah doa ya, doa kepada Allah. Setelah itu zikirnya sambil dibaca ketika melakukan keperluannya ya, seperti itu sesempatnya ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin bertanya juga tadi tentang sholat sunnah dan diwakili oleh yang keduanya saya pernah dengar ya Ustaz menyarankan untuk bagi yang mau mungkin yang melakukan sholat dalam sehari semalam itu 40 rakaat, yaitu sholat wajib 17 rakaat, sholat rawatib 12 rakaat, kemudian sholat tahajud dan witir 11 rakaat. Bagaimana dengan kalau kita sudah jawab melakukan buka atau sholat sunat itu, apakah hitungan 40 itu dikurangi tahajudnya? Kalau kita melakukan sholat buka 2 rakaat, berarti tahajud 8 dan witir tahajudnya tiap hari dengan witir menjadi 9 itu, atau bagaimana yang 40 rakaat dalam sehari? Ya, jadi masalah yang dijelaskan oleh Ustaz Hadi Hidayat ya, masalah sholat sunnah 40 rakaat. Jadi maksudnya beliau bukan berarti yang penting kita sholat sunnah 40 atau sholat jumlahnya totalnya dalam sehari 40 dengan jumlah yang khusus, bukan. Maknanya kita ini minimalnya menjalankan sholat wajib dan menjalankan sholat-sholat sunnah yang muakkad. Ada sholat sunnah yang benar-benar muakkadah, yang benar-benar dianjurkan, jangan sampai ditinggalkan. Di antaranya tadi sholat witir, sholat duha, sholat rawatib 12 rakaat, dijumlahkan semuanya dengan sholat wajib jumlahnya tadi 40. Itu minimalnya kalau bisa ya kita jalankan. Bukan berarti jumlahnya harus 40 kalau menjalankan sholat lain lalu sholat ini dikurangi, bukan seperti itu ya. Kalau ingin mengamalkan sholat lain ya istilahnya dijalankan, nambah ya, rakaatnya nambah, jangan dipasin 40 ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, as-salatu khairu maudhu, sholat ini adalah sebaik-baiknya ibadah. Barang siapa yang ingin memperbanyak, perbanyaklah. Semakin banyak sholatnya semakin baik. Jadi itu maksudnya tadi, minimalnya sholat wajib dan sholat muakkadah jangan sampai ditinggalkan. Itu minimalnya. Yang jumlahnya kalau dihitung-hitung 40 sama sholat rawatib. Tapi kalau ingin menjalankan lagi sholat sunnah wudhu, sholat sunnah istikharah misalnya, sholat sunnah apa tasbih dan lain sebagainya, ya tetap dijalankan, ditambah, semakin banyak pahalanya dari Allah. Jadi maksudnya bukan harus sehari 40 saja, bukan 40 rakaat ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum, kami maaf izin bertanya. Sebelumnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, gimana hukumnya kalau kita perempuan imamin sholat subuh? Nah, beberapa saat kemudian kita baru tahu kalau kita itu haid, dan kita nggak tahu waktu kita imamin sholat itu udah haid atau belum. Apakah kita wajib mengkodok sholat tersebut dan makmumnya juga wajib mengkodok atau gimana? Lalu yang kedua, tentang waktu itu Habib pernah bercerita tentang Sayyidah Aisyah yang kakinya menghalangi Nabi waktu sholat dan Nabi memindahkan kakinya Sayyidah Aisyah. Lalu bagaimana hukumnya di mazhab Syafi'i bersentuh hukum apa namanya?
kalau sedang head sholat, ingat ternyata masih head, gitu, ya batal sholatnya, nggak sah. Ya, ngimamin apalagi harus keluar dari sholatnya, nggak boleh dilanjutkan sholatnya, ya gitu ya. Hah? Oh belum tahu, tahunya setelah sholat makmumnya maksudnya digodok atau tidak? Ya kalau sholat makmumnya tak harus digodok ya, makmumnya tidak harus digodok, tapi sholatnya wanita itu yang haid itu yang ternyata haid itu istilahnya nggak sah sholatnya. Jadi makmumnya nggak harus digodok. Sama seperti imam lupa wudhu, ya ternyata selesai sholat, oh ternyata saya belum wudhu, makmumnya tetap sah sholatnya, makmumnya tetap, imamnya saja yang harus diulang sholatnya. Kalau diulang semuanya ya agak repot ya, apalagi sholat Jumat, waduh ya. Jadi makmumnya tetap sah ya. Yang kedua masalah yang pernah kita kaji, Nabi Muhammad SAW sholat lalu menyingkirkan kakinya Siti Aisyah. Dari sini para imam madhab mengambil dalil bahwa menyentuh suami istri itu tidak membatalkan wudhu, tapi Al-Imam Asy-Syafi'i lebih berhati-hati ya, karena timbul kemungkinan pada hadis tersebut, karena mungkin bisa jadi tidak menyentuh langsung di atas kain, di atas selimut ya. Jadi nggak dijelaskan langsung Nabi Muhammad menyentuh kulitnya Siti Aisyah. Jadi dalil hadis yang timbul kemungkinan bisa jadi nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i tetap membatalkan menyentuh suami dan istri. Ya wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Makasih Ustaz ya. Saya mau bertanya. Pertama adalah kita kan kalau bersedekah itu kan disarankan untuk ikhlas. Tapi di sisi lain kita kadang-kadang minta doakan orang, kadang-kadang belakangan ini ya seperti itu. Jadi hubungan keduanya apakah boleh ketika memberi sesuatu kalau belakang ya saya ini, apakah itu termasuk kita tidak ikhlas atau seperti apa? Nah, terus apakah boleh itu intinya kalau kita tolong baik ya kita ini, apakah boleh atau sebaiknya tidak, untuk tidak mengurangi keikhlasan kita? Itu pertama. Yang kedua itu mungkin masalah kita nanti kalau seandainya ada orang berurusan dengan kita, kemudian orang itu tidak mengingat lagi utangnya atau pura-pura lupa itu sebaiknya gimana sih? Karena kan kita tidak mau nanti di akhirat kita berurusan, kasihan orang itu berurusan dengan kita di akhirat. Gimana caranya yang benar untuk mengikhlaskan utang orang untuk kita sehingga kita nanti di akhirat tidak lagi ya tata caranya gimana untuk mengikhlaskan utang itu sehingga orang itu bisa berbagi lagi di akhirat kelak. Ya, yang pertama apa tadi? Sedekah. Oh ya, minta doa ketika sedekah. Ketika sedekah kita minta doa. Ya. Yang namanya ikhlas itu kita mengharapkan hanya kepada Allah. Bahkan boleh-boleh saja kita minta doa kepada orang yang kita sedekahin. Tapi ada penjelasan ulama bahwa itu tetap diterima sedekahnya asalkan ikhlas, tapi mengurangi pahalanya. Sebab istilahnya kita minta balasan walaupun dengan doa sekalipun ya. Jadi kita ketika bersedekah memberi minta doa berarti kita minta balasan ya, walaupun balasannya doa, tidak membatalkan sedekahnya asalkan ikhlas tapi mengurangi pahalanya ya. Jadi kalau didoakan kita amini ya, istilahnya jangan kita minta doa gara-gara sedekahnya kita ya kan. Otomatis orang ketika kita kasih sedekah kita minta doa, mau nolak gak enak udah dikasih ya. Jadi istilahnya agak terpaksa doanya gitu ya. Jadi lebih sempurnanya jangan minta balasan apapun, doa sekalipun ya. Justru doa ketika sedekah dikabulkan kita yang berdoa kepada Allah. Bahkan diriwayatkan bahwa kalau nggak salah Siti Aisyah seorang ulama ketika memberi sedekah didoakan oleh orang miskin dibalas doanya.
semoga kamu juga sama. Agar apa? Tidak berkurang pahala sedekahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar sempurna pahalanya, jangan meminta balasan apapun walaupun doa sekalipun. Yang kedua, masalah hutang ya. Ketika kita memaafkan orang lain, ya orang itu langsung dibebaskan oleh Allah. Nggak wajib untuk membayar hutang, kecuali kalau orang itu punya niat buruk untuk tidak membayar hutang, maka itu dosanya karena niat buruknya untuk tidak membayar hutang. Tapi kalau lupa misalnya lalu kita maafkan hutangnya, ya diampuni, dimaafkan oleh Allah ya, seperti itu ya. Cukup ya, lanjutkan gimana. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang berikut, alhamdulillah insyaallah bulan Rajab ini majelis AMI menginjak usia 1 tahun. Insyaallah nanti kita akan Insyaallah kita akan mengadakan hari Ahad bertepatan pada tanggal 4 Rajab atau tanggal 5 Februari 2023 di Sidomukti Ciamptu. Insyaallah mudah-mudahan kami bisa hadir juga. Insyaallah. Hari Ahad hadiah tanggal 5 Februari ya. Siap. Alhamdulillah. Jadi ibu insyaallah miladnya HMI tanggal 5 Februari bertepatan tanggal 4 Rajab ya, insyaallah hari Ahad. Jadi nanti akan kita share di grup juga oleh admin dan juga akan jadi juga sama ibu-ibu insyaallah. Kita siapkan semua di sana insyaallah. Mudah-mudahan Allah lancarkan semua, Allah berikan semua dan kita semua bisa hadir di sana ya Bu ya. Di Villa Sidomukti di Ciamptu ya, di Curug Nangka. Nah, insyaallah nanti akan jelaskan lebih lanjut sama admin. Nah ini untuk pengumuman saja insyaallah. Insyaallah hadir insyaallah ya, dan Ustaz Jihad juga insyaallah hadir, dan insyaallah kita akan menuju seperti mudah-mudahan juga bisa hadir di acara kita ini insyaallah ya. Doakan saja semua lancar dan dimuliakan, nanti admin yang akan menghubungi ibu semua. Iya, oh di Masjid Al-Mu'awanah, di Masjid Al-Mu'awanah hari Kamis jam 8 pagi ada pengajian khusus Milad Sayyidatul Fatimah. Insyaallah ibu-ibu yang mau hadir silahkan di Majlis Al-Mu'awanah di Pancasan jam 8 bersama Bu Bapak Wajah. Nah, insyaallah hadir ya Bu ya. Hari Kamis jam 8 di Pancasan ya. Mudah-mudahan semua kita dirikan oleh Allah langkahnya untuk terus berada di taman-taman surga Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan kasih kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tutup doanya. Hari silahkan ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna minal ubudi awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal amali askaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajalaha wa minal afiyah akmalaha wa minal dunya khairaha wa minal akhirat na'imaha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين